Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Alfiana Gumaranti dengan NIM 234311050 dari kelas TRP 5B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya, yaitu analisis kepuasan pengguna terhadap resep masakan berdasarkan ulasan teks menggunakan machine learning dan LSTM deep learning. Berikut untuk ringkasan proyeknya. Jadi proyek ini adalah sistem klasifikasi teks yang intinya kita ingin mesin mampu membaca sebuah ulasan teks. Misalkan ulasan mengenai resep masakan yang mudah dan juga enak. Lalu secara otomatis mesin akan melabelinya sebagai sentimen positif. Sebaliknya, jika ulasannya bernada kecewa, mesin akan melabelinya sebagai sentimen negatif. Kemudian saya akan menganalisis dataset tersebut, yaitu dataset resep review and user feedback dengan menggunakan 3 model pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah baseline model atau dengan menggunakan logistic regression. Untuk advanced machine learning modelnya saya menggunakan random forest dan deep learning modelnya saya menggunakan LSTM. Jadi yang pertama untuk baseline modelnya saya menggunakan logistic regression yang mana ini adalah standar untuk klasifikasi teks awal. Model ini bersifat linear, jadi model akan mengasumsikan hubungan antar kata-kata dengan fitur TF-IDF dengan kategori sentimennya. Selanjutnya ada model untuk machine learning-nya saya menggunakan random forest dengan jenis ensemble supervise. Jadi alasan saya menggunakan metode random forest ini adalah karena data ulasan seringkali memiliki interaksi fitur yang kompleks. Jadi, random forest mampu menangani fitur nonlinear lebih dan juga tahan terhadap gangguan atau noise di dalam datanya. Dan yang terakhir adalah deep learning. Saya menggunakan model LSTM atau sering disebut sebagai long short term memory. Mengapa saya memilih ini? Karena LSTM mampu menangkap urutan dan konteks kata. Jadi ia mengerti bahwa urutan kata dalam sebuah kalimat menentukan makna sentimennya. Jadi untuk arsitektur LSTM ini terdiri dari embedding layer untuk menangkap kedekatan makna kata, kemudian satu lapisan LSTM untuk memproses urutannya, dan ada juga dense layer untuk klasifikasi akhir. Itu saja untuk ringkasan proyeknya. Kita langsung saja ke kode program. Jadi untuk kode program awal, di sini saya akan meload datasetnya. Saya menggunakan data resep review dan user feedback dataset yang ditampilkan seperti berikut. Selanjutnya, pada bagian berikut menampilkan informasi struktur dataset, yaitu menampilkan jenis-jenis kolom yang ada atau fitur yang ada. Contohnya seperti receipt number, receipt code, receipt name, receipt ID, username, user reputation, create ad, replay count, thumb up, thumb down, start, base score, dan juga text. Kemudian di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah baris dalam dataset saya adalah 18.182 dengan jumlah kolom sebanyak 15. Kemudian berikut adalah kode untuk melakukan cek terhadap missing value. Di sini ditemukan bahwa terdapat 2 missing value pada kolom teks yang nantinya akan kita hilangkan dengan menggunakan data cleaning.
Selanjutnya kita akan mencek duplikat. Di sini menandakan bahwa duplikat untuk dataset saya adalah 0, yang artinya tidak ada. Kemudian di sini saya melihat untuk value count-nya, kontribusinya untuk star. Di sini menunjukkan bahwa terdapat 13.829 untuk bintang 5 dan selebihnya di bawah rata-rata. Begitupun juga untuk proporsinya, di sini menunjukkan bahwa bintang 5 memiliki proporsi 79. Sangat besar jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Kemudian lanjut kita ke eksplorasi data analis. Di sini saya memiliki 3 visualisasi data, yaitu distribusi rating bintang, kemudian ada jumlah panjang kalimat, dan juga ada word cloud. Jadi di sini yang pertama ada distribusi rating bintang. Jadi dari grafik ini uh, ditem, uh, ditemukan bahwa mayoritas pengguna memberikan rating bintang 5. Bisa dilihat sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar SEP di dataset ini mendapat respon yang positif. Namun di sisi lain, ini juga mengonfirmasi bahwa adanya ketidakseimbangan data atau imbalance di mana ulasan negatif jumlahnya jauh lebih sedikit. Selanjutnya ini untuk distribusi panjang teks ulasan. Di sini menunjukkan bahwa kebanyakan ulasan itu memiliki panjang teks mulai dari 0 hingga 1000 dengan frekuensi paling tinggi adalah 3500. Dan yang terakhir adalah word cloud. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa kata dominan seperti recipe, made, make, delicious, easy, love, great. Itu menampilkan bahwa aspek kemudahan atau easiness dan rasa atau taste itu adalah 2 faktor utama yang mendorong kepuasan pengguna. Kita lanjut saja. Setelah itu kita masuk ke data preparation. Jadi di data preparation ini kita mempersiapkan data sebelum akhirnya nanti akan masuk ke bagian model. Jadi yang pertama ada data cleaning. Karena tadi di awal kita memiliki 2 missing value pada kolom teks. Jadi di sini saya melakukan penghapusan data pada kolom tersebut. Sehingga jumlah data setelah di cleaningnya adalah 18.180. Kemudian di awal juga terdapat sebuah kolom tanpa nama sini yang juga saya hapus karena kolom tersebut kurang berguna untuk dataset kita ke depannya. Setelah itu ada labeling sentimen dari rating star. Karena di dataset kita tidak memiliki label sentimen yang eksplisit, jadi saya mengkonversi rating bintang menjadi label sentimen. Di mana di sini menunjukkan bahwa apabila sebuah rating bintang itu 4 ke atas akan dinilai sebagai positif dengan nilai 1, dan apabila selain itu akan dianggap sebagai rating negatif atau diberi dengan nilai 0 dan disimpan sebagai sentimen. Selanjutnya ada text processing. Jadi di text processing ini kita akan melakukan beberapa perubahan, yaitu yang pertama pada bagian ini yaitu akan mengubah teks menjadi lowercase. Contohnya misalkan
teks lezat dengan L besar akan diubah menjadi lezat dengan L kecil. Dan untuk teks resup ini, jadi dia akan menghapus angka yang tidak diperlukan sehingga sentimen hanya berfokus pada kata-kata sifat. Contohnya seperti takaran seperti itu. Kemudian ada text translate. Jadi di teks translate ini, jadi dia akan menghapus tanda baca untuk menghilangkan noise dan fokus pada kata intinya nanti. Dan yang terakhir ada text resup ini, dia berguna untuk merapikan spasi berlebih dan menghapus ruang kosong di awal atau akhir teks sehingga menjadikan teks yang bersih. Kemudian teks tersebut akan disimpan menjadi clean text. Lanjut kita ke data splitting. Jadi di data splitting ini saya memiliki membagi proporsinya menjadi 80% data untuk training dan 20% untuk data evaluasi atau data testing. Jadi di sini untuk X sendiri adalah fitur dari teks yang sudah kita bersihkan tadi, dan juga untuk Y-nya adalah sentimen atau sebagai label yang nantinya akan kita prediksi baik itu sentimen positif atau negatif. Lanjut ke fitur extraction TF-IDF. Jadi kita akan menggunakan TF-IDF ini dengan max fiturnya yaitu 10.000 kata paling penting yang akan digunakan. Kemudian untuk n-gram range-nya itu jadi dia akan meliputi unigram dan juga bigram untuk makna yang lebih kuat. Contoh seperti penggabungan dua kata, misalkan tidak dan juga enak akan digabungkan menjadi tidak enak sehingga menghasilkan sentimen yang lebih mudah dipahami. Kemudian untuk min DF 5 dan juga max DF 0,9 ini adalah penyaringan kata langka yang mana penyaringan katanya itu hampir sekitar 90% dokumen. Kemudian untuk X-training TF, IDF dan X-text TF, IDF ini dia akan mempelajari pola training dan menerapkan standar tersebut pada testing. Selanjutnya ada tokenization dan padding untuk LSTM. Jadi untuk LSTM ini kita menggunakan tokenization dan juga padding agar sesuai dengan model sekuensialnya. Di sini saya membatasi 8.000 kata populer dan panjang ulasannya 80 sehingga akan dilakukan pemotongan atau penambahan jika diperlukan. Kemudian untuk tokenizer ini yaitu akan memberikan ID unik per kata dengan penanda OOV untuk kata asing. Kemudian juga saya akan menyamakan panjang sequence dengan tambahan 0 di akhir dan juga menjadikan input utama untuk embedding layer LSTM ini di vocab size ini. Baik, selanjutnya ada class weighting atau imbalance data karena diketahui tadi terdapat bahwa rating 5 itu sangat menonjol dibanding dengan yang lain. Itu menandakan bahwa dataset ini itu tidak seimbang dengan ulasan positifnya itu dominan
Jadi dia akan menyebabkan bias prediksi. Maka dari itu kita melakukan weighting atau imbalance data yang mana jadi saya menggunakan compute class weight untuk bobot yang berbanding terbalik dengan frekuensi kelas sehingga menghasilkan output seperti berikut yang mana kelas negatif mendapat bobot 3,3 sekian, satu atau positifnya itu rendah sekitar 0,8-nya. Setelah kita melakukan preparation data, selanjutnya kita masuk ke bagian modeling. Yang mana saya melakukan modeling pertama yaitu baseline modeling dengan menggunakan logistic regression. Jadi, untuk model logistic regression ini, yang pertama pada bagian ini, jadi kita akan memprediksi pada data testing untuk dievaluasi nantinya. Selanjutnya untuk bagian advanced machine learning, saya menggunakan random forest. Yang mana jadi di sini lebih kompleks dibanding dengan yang tadi dengan random forest ini lebih kompleks, jadi ratusan pohon keputusan dihasilkan untuk mencapai hasil yang lebih stabil. Jadi di sini yang pertama saya ada an estimator 300 yaitu akan menghasilkan 300 pohon untuk pola yang lebih baik meskipun nantinya akan menjadi lebih lambat. Kemudian untuk kedalamannya saya membatasi sebanyak 25 untuk mencegah overfitting. Kemudian ada min sample splitnya saya isi 10 yang mana akan membelah cabang dengan minimal 10 sampel untuk kesimpulan umumnya. Kemudian ada class weight balance yang mana dia akan lebih memperhatikan kelas untuk minoritasnya. Dan ada random state 42 dan juga njob 1 yaitu menggunakan CPU untuk mempercepat prosesnya nanti. Kemudian RF model ini dia akan melatih model dan juga YPRED RF ini dia akan memprediksi testing untuk menunjukkan peningkatan akurasi. Lanjut untuk model ketiga yaitu deep learning model. Di sini saya menggunakan LSTM dan arsitektur model seperti berikut yaitu embedding layer, LSTM layer, dropout, dense layer, dropout lagi, dan output layer. Dengan preprocessingnya tokenizing, padding, dan juga label. Berikut untuk implementasinya. Jadi di sini ada vocab size-nya itu saya batasi yaitu sebanyak 10.000 kata. Kemudian lanjut untuk embedding-nya di sini yaitu dia akan mengubah indeks kata menjadi sebuah vektor yang padat untuk makna yang serupa. Dengan inputnya itu dari vocab size, outputnya itu 128 dan input length-nya itu dari max length. Kemudian ada bidirectional LSTM 64, yaitu dia akan membaca dua arah dari ulasan tersebut untuk pemahaman konteks yang lebih baik atau lebih benar. Selanjutnya ada dropout 0,4 dan 0,3 ini dia fungsinya nanti untuk menonaktifkan
neuron acak untuk mencegah overfitting. Dan juga ada dance. Kemudian ada dance. Dance ini dia akan menghasilkan output probabilitas 0 dan 1 untuk klasifikasi binernya. Kemudian di sini ada LSTM model compile di sini untuk melakukan optimasi yang cepat untuk klasifikasi dua kelas. Kemudian di sini ada early stopping. Dia memonitoring Falos. Gunanya adalah menghentikan training jika Falosnya tidak membaik selama 3 epoch. Untuk mengurangi overfitting. Dan yang terakhir ada history LSTM model fit. Jadi di sini akan dilakukan proses training dan menghasilkan sebagai berikut, yang mana epoch berhenti di 6 dikarenakan memprediksi akan adanya overfitting. Karena akurasinya naik, akurasi trainingnya naik dan follow-nya juga naik. Berikut untuk model summary-nya. Di sini menandakan bahwa lapisan pertama atau embedding ada 10.000 kata unik dalam kamus yang diubah menjadi vektor berdimensi 128. Bisa kita lihat ada 1.280 parameter di sini yang merupakan tempat penyimpanan ingatan model tentang hubungan makna antar kata. Selanjutnya ada bidirectional LSTM, yang mana lapisan ini menghasilkan output shape-nya adalah 128 karena model mengandung 64 unit memori dari arah depan dan 64 unit dari arah belakang. Jadi ini adalah bagian yang bertugas untuk memahami konteks kalimat secara utuh. Selanjutnya ada dropout 6 dan juga dance layer dan dropout 7 dan dance 7. Jadi dia di sini berfungsi untuk semua data yang masuk ke lapisan dance akan dikompresi menjadi fitur-fitur yang lebih ringkas, yaitu sebanyak 32 not sebelum akhirnya lapisan tersebut sampai ke lapisan output terakhir. Dan juga di sini menunjukkan bahwa total keseluruhan model kita memiliki sekitar 4,1 juta parameter. Namun yang benar-benar dilatih aktif atau trainable param itu hanya 1.382 sekian parameter. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan evaluasi dari hasil model yang kita tadi. Di sini saya menggunakan beberapa library. Saya menggunakan akurasi, precision, recall, F1, confusion, dan juga classification report. Untuk model pertama, di sini logistic regression menghasilkan akurasi sebesar 0,81 atau dia berhasil memprediksi 81% prediksinya benar. Kemudian untuk presisinya, di sini dia menghasilkan tingkat akurasi sebanyak 85%. Akurasinya prediktifnya
positif. Kemudian ada recall. Di sini menandakan recall-nya ada 81% dapat menangkap ulasan positif dengan F1 score-nya sebesar 83%, yaitu stabil, yang mana itu stabil untuk data yang tidak seimbang. Selanjutnya, di sini ada confusion matrix-nya. Jadi di sini untuk confusion matrix-nya, dia berhasil menangkap 341 ulasan negatif dan 2.636 ulasan positif yang benar dengan kesalahan sebanyak 460 positif dianggap sebagai negatif dan sebaliknya. Lanjut, berikut untuk evaluasi klasifikasi random forest-nya. Di sini random forest menyatakan dia 3% lebih tinggi dibanding baseline dengan jumlah akurasi 85%. Dan untuk presisinya dia ada di 85% juga. Dan untuk keseimbangan antar kelasnya di recall ini juga 85%. Dan untuk F1 score-nya kuat untuk data tidak seimbangnya itu ada di 85% juga. Kemudian berikut untuk confusion matrix-nya yang menandakan bahwa berhasil memprediksi benar itu 280 prediksi negatif dan juga 2.812 untuk prediksi positifnya itu benar. Dan untuk prediksi salahnya itu ada 284 dan juga 260. Selanjutnya ada LSTM. Berikut untuk hasil evaluasinya. Jadi untuk hasil prediksinya itu akurasinya ada di 83%. Jadi dia cukup kompeten untuk urutan katanya, berdasarkan urutan katanya. Kemudian untuk presisinya dia ada di 84%, yang artinya dia cukup teliti. Dan untuk recall-nya ada di 83%, yaitu dia berhasil menangkap mayoritas ulasannya sebesar 83%. Jadi di sini untuk F1 score-nya ada di 84%. Jadi dia seimbang dengan presisi recall-nya. Kemudian lanjut untuk confusion matrix-nya. Di sini menandakan bahwa LSTM berhasil menangkap prediksi benar, yaitu di 278 untuk ulasan negatif dan 2.771 untuk ulasan positifnya. Dan ada kesalahan prediksi di 325 untuk ulasan positif yang dianggap sebagai negatif, dan juga ada 262 yang ulasan negatif namun dianggap sebagai ulasan positif. Jadi berikut untuk plot trainingnya. Jadi untuk plot training versus validation loss-nya ini, jadi untuk bagian training loss-nya dia terus menurun, menandakan kesalahan model pada data latih itu semakin kecil. Kemudian untuk validasi loss-nya, dia setelah epoch kedua, nilai loss-nya pada data validasi justru mulai naik perlahan. Jadi dia memperkuat bukti bahwa model mencapai titik optimalnya sekitar di epoch 2. Kemudian untuk training validation akurasi LSTM-nya, di sini terlihat bahwa data latih biru ini meningkat hingga di atas 90%, ya, artinya model semakin pintar untuk mengenali data yang dipelajari. Namun,
Untuk akurasi data validasinya, dia mengalami fluktuasi dia mengalami fluktuasi dan cenderung stagnan di angka 82% setelah epoch kedua. Jadi ini mengidentifikasikan adanya gejala overfitting yang mana model terlalu menghafal data latih tapi sedikit kesulitan untuk menemukan data baru. Kemudian berikut untuk performa modelnya. Jadi dari hasil pengujian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa model random forest adalah yang paling unggul dengan akurasi hingga 85%. Meskipun model deep learning LSTM ini memiliki potensi besar juga setelah epoch kedua, dengan namun dari grafik evaluasi menunjukkan bahwa adanya gejala overfitting setelah epoch kedua. Oleh karena itu, untuk memenuhi prediksi ulasan resep masakan ini, random forest menjadi pilihan yang paling stabil untuk digunakan. Jadi, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.